Oke, hari ini kita akan belajar marketing project KPIs. Jadi ini erat banget kaitannya dengan yang kita bahas pada sesi yang sebelumnya kemarin di sesi 3. Di sesi 3 itu kita bahas tentang marketing project objectives gitu ya. Jadi kita sudah paham kemarin dari yang pertemuan sebelumnya tujuan-tujuan apa yang emang kita udah tentukan untuk project kita gitu ya. Jadi project ini memang harus sudah eh, dipikirkan di awal tentang tujuan aktivitas yang harus dipikirkan kayak gimana gitu ya. Makanya objektif itu udah kita pelajari yang kemarin. Nah, sedangkan ketika objektif ini sudah kita pilih, gimana sih nanti untuk menentukan bahwa objektif ini berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik, atau misalnya apa yang perlu diimprove dan segala macam. Cara evaluasinya gimana? Salah satu hal yang perlu ditekankan banget ketika melakukan evaluasi, maka butuh satu hal yang namanya ukuran ya. Jadi namanya ukuran. Ukuran ini atau measurement itu butuh kita pakai untuk menentukan kita itu udah sampai mananya. Jadi apakah memang kalau misalnya kita targetkan 10, ukuran kita 10 ya, 10 aktivitas atau mungkin 10 leads baru atau 10.000 leads baru yang kita dapat segala macam. Kalau kita udah sampai situ berarti kita sukses gitu misalnya. Atau misalnya kita kalau nggak sampai situ berarti ada hal-hal yang mungkin masih harus kita improve gitu ya. Jadi kita harus ngerti dulu ukurannya. KPIs ini kita ngomong tentang ukuran gitu ya. Makanya kayak gambarnya ini gambarnya angka. Oke, reminder aja ya di OCW-nya silakan diisi. Oh ya, sama yang bawah ini sebenarnya sesi ini harusnya udah di delivery ini ya, apa namanya, nggak tersinkronisasi ya. Jadi nggak melalui kuliah yang live seperti sekarang karena memang ada beberapa pertimbangan. Yang pertama memang pertimbangannya adalah eh, hal tersebut memang sudah diinstruksikan ya oleh oleh Bapak Rektor gitu kan. Jadi kuliah kita nggak seharusnya full synchronize ya. Jadi bisa unsynchronized. Jadi kalau misalnya asynchronized berarti ada beberapa sesi, bukan beberapa sesi, beberapa bagian dari satu sesi yang dilakukan secara asynchronized dan beberapa masih dilakukan secara synchronized ya. Jadi asynchronized ini nanti ini karena memang prosesnya di YouTube masih belum bisa saya upload, tapi ke depan untuk pertemuan ke depan saya harap bisa mulai hari Jumat itu kita udah bisa mulai view-nya dari YouTube ya. Jadinya kalian nggak perlu harus eh, full dalam satu hari itu dengerin atau misalnya nyimaknya dari sini dari Zoom gitu ya. Cuman tetap nanti setiap sesi pasti ada sesi interaktifnya, sesi tanya jawab dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk materi yang seperti ini, sebagaimana yang udah kita lakukan sebelum-sebelumnya kan memang dari pertanyaan nggak cukup banyak dan sebenarnya sesi pertanyaan itu emang bisa digeser semuanya ke bagian belakang. Jadinya nanti kita akan lakukan seperti itu. Pertimbangan lainnya adalah dengan seperti itu kita nanti lebih hemat ya, lebih hemat, lebih irit kuotanya juga gitu kan. Jadi karena memang bisa di YouTube, YouTube bisa disetting untuk kualitas gambarnya ya. Jadi kalian mau yang kualitas gambar yang terbaik boleh yang boros data. Kalau misalnya mau yang 460p atau mungkin 720p juga saya kira udah cukup gitu ya untuk kuliah ini. Jadi nggak terlalu boros data. Dan eh, pertimbangan lainnya adalah di YouTube nanti videonya akan stay di sana ya. Jadi kalau misalnya kalian mau review lagi itu bisa gitu ya. Jadi kalau di sini kan kalau misalnya live langsung di Zoom, ketika misalnya kalian ketinggalan apa yang kalian misalnya nggak sempat nyatet atau kelewat aja atau mungkin pas kalian ke belakang gitu ya, itu kalian nggak bisa nyimak lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya udah di YouTube nanti kalian sewaktu-waktu mau mau review mata kuliah yang mana atau mungkin pertemuan yang mana itu gampang banget gitu ya. Jadi ke depan nanti akan kayak gitu. Dan mungkin sekitar 60 sampai 70% akan ada secara asinkronus ya. Jadi hanya sisanya aja nanti yang kita lakukan melalui diskusi di kelas ya. Jadi nantinya memang di kelas akan ada aktivitas tambahan ya. Kalau gini kan memang kita monoton banget seperti dengerin ceramah ya. Jadi kita kurangin yang seperti ininya. Nanti lebih banyak ke aktivitas-aktivitasnya. Jadi saya juga lebih ngerti kalian, kalian juga lebih ngerti ke saya. Kita lebih banyak bertukar eh, ide sama pikiran ya. Jadi kayak gitu. Dipastikan lagi ini ya, OCW-nya udah diisi.
dengan baik. Kemudian kita flashback sedikit ke pertemuan kemarin, ke pertemuan sesi ketiga ya. Sesi ketiga kita bahas tentang marketing project objectives gitu ya. Jadi tujuannya gitu, tujuannya apa dulu? Kalau kita udah tentukan tujuannya dari sebuah marketing project, maka itu bisa memberikan buat tim yang jelas itu untuk eh, konkret mereka harus melakukan apa aja gitu. Dan itu juga bagi manajer, bagi manajerial itu dan juga buat mereka untuk melakukan evaluasinya. Nah, kalau di sini kan kita udah pelajarin kemarin kalau marketing project objektif ini sebenarnya adalah bagian dari brand goals gitu ya. Dari tujuan secara garis besar dari sebuah brand gitu. Nah, tujuan yang besar ini itu konkretnya seperti apa? Nah, itu di breakdown lagi memang ke marketing apa namanya? Project marketing project atau marketing inisiatif. Jadi memang semua itu hampir semuanya, hampir keseluruhan aktivitas di dalam sebuah tim marketing itu memang project base ya, dilakukan dengan manajemen proyek gitu. Jadi bukan pekerjaan semata-mata pekerjaan rutin yang dikerjakan secara kontinu, secara terus-menerus, enggak, tapi memang project. Jadi jelas startnya kapan, berakhirnya kapan, ada time bound-nya atau time frame-nya. Kemudian ada ukuran-ukuran juga yang jelas gitu ya. Nggak sekedar rutinitas kita cuman ngelayani pegawai, ngelayani customer dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa kita udah clear di sini bahwa marketing project itu sebenarnya adalah aktivitas kecilnya ya. Jadi aktivitas kecilnya di dalam suatu tim marketing itu untuk mendukung secara keseluruhan brand goals-nya. Jadi goals-nya suatu brand ini apa aja gitu kan. Contohnya kalau misalnya brand goals ini ya, yang jangka panjang misalnya ya, suatu brand pengen dikenal sebagai brand yang premium misalnya gitu kan. Nah, itu kan masih abstrak ya. Kita masih ngomong yang tataran yang emang benar-benar masih kita nggak bisa beri gambaran oke gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu, kita mau apa aja nih yang kita harus lakukan. Nah, apa aja yang harus dilakukan inilah nanti yang masuk di marketing project-nya gitu. Jadi ada nanti project yang hubungannya mungkin sama pengenalan brandnya itu sendiri. Ada nanti project yang eh, berhubung, sorry, oh suaranya double ya, sorry sorry. Oke, ntar ya ini kayaknya di setting screen share-nya. Oke ya di screen share-nya, sorry. Oke, sorry semuanya. Eh udah enggak ya? Udah enggak apa masih iya? Tolong di chat dijawab. Oke, sip. Sorry sorry. Tadi screen share-nya emang masih di computer sound juga ke share ya. Oke. eh jadi tadi ya kita udah clear, harapannya udah clear bahwa marketing project itu sebenarnya kita ngelakuin hal-hal kecil, hal-hal yang lebih spesifik dari eh, brand goals gitu ya, dari rencana jangka panjangnya kita. Kita ke depan tujuan kita itu pengen kayak gimana gitu ya dalam jangka panjangnya. Nah, marketing project ini eh, kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik. Oke, ini ada suara sabik. Oke, kita lanjutin. Ini masih yang dari yang kemarin, bahwa kita ketika memilih dari marketing objektif yang ada 12 tuh ya, yang kita bahas di pertemuan yang kemarin, itu kita harus meyakini bahwa objektif tersebut itu tepat ya. Cara untuk eh, memvalidasi bahwa itu tepat atau enggak itu adalah dengan salah satunya adalah dengan tools yang populer dipakai adalah SMART ya. Jadi kita harus ngukur itu bahwa objektif yang akan kita pilih itu adalah secara kegiatan secara aktivitas itu spesifik, artinya spesifik benar-benar nyasar ke objektifnya, nyasar ke targetnya apa yang pengen kita capai. Kemudian measurable ini hubungannya sama KPIs nanti, jadi hubungannya sama ukurannya. Kemudian achievable, ini artinya mungkin ya buat kita itu just right seperti yang kita bahas di sebelum-sebelumnya. Jangan kita buat something yang bagus banget memang, ideal banget, cuman itu jauh banget dari kita. Kita kayaknya kalau misalnya ke sana susah banget
eh, resourcesnya nggak ada, mungkin atau aksesnya juga nggak ada gitu ya. Nah, kita harus buat yang achievable, jangan terlalu tinggi, tapi yang pasti juga jangan terlalu rendah gitu ya. Kalau terlalu rendah, kita aktivitas kita wasting time ya. Kita ngelakuin sesuatu, tapi targetnya kita slow gitu, terlalu rendah gitu. Contohnya misalnya dari suatu tim perusahaan skala nasional gitu, untuk lead lead generation gitu misalnya, kita mau pilih satu objektif dari marketing project, misalnya lead generation, kita kita dapetin lead baru, misalnya dalam 1 bulan kita tentuin hanya 1.000, itu pasti terlalu kecil gitu ya. Jadi eh, untuk produk consumer eh, angka 1.000 mungkin bisa terlalu kecil gitu ya. Jadi harus achievable juga, artinya nggak boleh terlalu tinggi juga nggak boleh terlalu rendah. Kemudian relevan ya, relevan ini juga penting banget, bahwa sesuai dengan konteksnya ya, jangan melebar kemana-mana. Dan yang terakhir, sesuai sama karakter dari sebuah proyek itu sendiri, itu time bound ya. Jadi proyek itu ada batas waktunya. Jadi kapan mulainya, kapan berakhirnya gitu ya. Kapan dievaluasinya, semuanya jelas. Jadi harus dievaluasi, divalidasi menggunakan SMART ini. Oke, berikutnya ini adalah kemarin 12 marketing project objectives yang udah kita pelajari. Saya udah detailin ya masing-masing dari eh, bagian ini. Walaupun mungkin nggak cukup dalam karena nanti untuk yang lebih dalam akan kita pelajari di eh, pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi akan hanya ada beberapa aja dari yang ada di sini. Nanti mungkin saya bisa ini ya, atau mungkin kalau kalian ada preference, silakan langsung di chat aja. Kalian lebih lebih suka yang mana kira-kira kalau dari minat kalian ya. Dari misalnya sekarang boleh di chat ya, dari promote new products gitu ya. Jadi kita emang kenalin produk baru. Itu gimana sih kita bikin proyeknya gitu ya. Atau grow digital presence ya. Ini saya kira sih untuk produk baru eh yang nyasar pasar anak muda, pasti dua hal ini penting banget ya. Karena kita emang nyasar pasar yang baru, kemudian dengan produk yang baru atau mungkin brand yang baru, kita juga di digital masih belum ada, maka dua-duanya ini emang biasanya dilakukan bersamaan gitu ya, objektifnya dilakukan bersamaan. Kemudian lead generation itu nggak selalu ada di setiap bisnis gitu ya. Ada yang bisnis emang perlu untuk ngumpulin lead, ada yang enggak gitu ya. Contohnya kalau yang nggak ngumpulin lead mungkin seperti kafe gitu ya, seperti kafe yang jualan makanan itu mereka nggak perlu ngumpulin lead sih biasanya, karena memang biasanya orang yang beli itu datang sendiri atau datang by promotions gitu ya. Jadi emang kita nggak ngelit mereka dari awal, dari ngumpulin leadnya mereka, kemudian kita prospek mereka dengan suatu apa ya, dengan suatu produk atau mungkin suatu proposal tertentu. Kita nggak kayak gitu. Jadi lead generation ini eh untuk beberapa produk tertentu ya, misalnya produk pendidikan, iya, produk pendidikan, misalnya kayak kalian ngelihat di apa namanya di online gitu kan ya, banyak banyak banget misalnya eng breaking gitu ya, hal-hal kayak gitu-gitu mereka akan ngumpulin lead gitu, karena memang kedepannya nanti harapannya dari yang orang yang tertarik itu mereka bisa bisa apa ya, bisa menindaklanjuti dengan tawaran-tawaran mereka di masa depan. Dan banyak sih sebenarnya yang menggunakan strategi lead generation ini. Kemudian yang berikutnya juga target new customers gitu. Target new customer ini artinya adalah menargetkan customer baru di luar customer yang sudah kita milikin saat ini. Gitu ya. Jadi misalnya kita target segmen di bawahnya, segmen di atasnya, dan segala macam. Kemudian retain existing customers, ini gimana caranya? Kita maintain customer yang saat ini udah kita milikin, dan bisa meningkatkan penjualan dari mereka juga gitu ya. Jadi kalau di atas tadi itu kita sebutnya biasanya mungkin ekstensifikasi ya, kita extend customers. Kalau yang berikutnya ini yang retain existing customer itu ya intensifying ya. Jadi emang kita mengoptimalkan yang dari customer yang kita punya. Entah kita buat produk baru untuk customer kita yang kita milikin saat ini atau semacamnya. Kemudian berikutnya build brand awareness ya. Build brand awareness ini em, kalau misalnya memang brandnya sendiri masih baru ya. Kalau yang paling atas tadi produknya yang baru. Jadi bedanya di sini yang brand awareness itu adalah brandnya yang baru. Jadi emang benar-benar baru keluar gitu ya, baru muncul.
Kemudian develop brand loyalty, saya kira udah clear ya, loyalitas pelanggan untuk sebuah brand. Kemudian meningkatkan penjualan atau pendapatan, meningkatkan profit. Ini dua hal yang bisa jadi sejalan, bisa jadi enggak ya. Karena sales nggak selalu, peningkatan sales nggak selalu bisa diartikan sebagai peningkatan profit ya. Kemudian expand into a new market. Jadi ini marketnya yang baru. Jadi kalau tadi bedanya sama target new customers yang di samping kirinya itu ya. Kalau new customers di sini berarti customernya udah ada ya. Customernya hanya melebarkan dari misalnya yang tadi ya saya sebutkan segmen di bawahnya atau segmen di atasnya. Kalau new market benar-benar market yang baru buat kita gitu. Market di mana memang sama sekali kita belum masuk di situ. Itu yang new market. Bisa jadi mungkin secara geografis itu berbeda dengan yang saat ini kita milikin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang udah ada di Pulau Jawa, oh kita mau expand ke Sumatera, ke Kalimantan, atau mungkin kita mau expand ke luar negeri gitu ya. Itu expand into new market. Kemudian grow market share, udah jelas ini kita nambah ini ya, memperbesar bagian pie kita gitu ya di sebuah market gitu. Jadi harapannya memang dengan market share yang lebih tinggi, memang di situ salesnya juga bisa naik. Di lain sisi memang secara brand image juga naik juga. Kemudian yang terakhir adalah build industry authority ya. Nah ini lebih eh, tajam lagi ke gimana caranya eh, meyakinkan customer bahwa memang brand kita itu memang yang terbaik di bidangnya gitu ya. Jadi kalau orang ngomong tentang suatu apa ya, suatu industri atau suatu produk itu biasanya barangnya, suatu brandnya itu udah langsung terasosiasi gitu ya. Itu banyak contohnya sih gitu ya. Ini jangan ini ya, jangan ketuker sama eh, apa namanya eh, istilah brand generic ya. Jadi kalau misalnya brand generic kan kayak gimana? Kalau misalnya di kita mungkin yang dikenal ya, saya nggak tahu kalau di Solo biasanya dikenal nggak. Kalau di yang saya kenal gitu kayak misalnya pompa air itu disebutnya juga kata lainnya adalah sanyo gitu. Oh sanyo ini rusak gitu ya. Sanyo sendiri padahal merek gitu kan ya. Kemudian mungkin yang lainnya termos gitu ya. Eh, aku lupa nggak bawa termos nih, jadi nggak bisa bawa air hangat gitu. Nah termos sendiri sebenarnya adalah brand ya. Termos itu brand bukan nama barang gitu ya. Jadi itu yang namanya brand generic gitu. Brand generic nggak selalu berarti eh, punya industry authority gitu ya. Kita ngomong termos tadi ya, bisa jadi saya pun bahkan baru ngerti kalau termos itu adalah sebuah brand ya baru-baru ini aja gitu kan. Baru mungkin 2 tahun terakhir ini aja kalau termos itu brand gitu ya. Sebelumnya ya saya ngertinya termos itu ya nama barang gitu kan ya. Jadi artinya kalau misalnya kita udah sebenarnya terasosiasikan sama-sama ada asosiasi di situ. Kita mengasosiasikan sebuah nama itu dengan sebuah produk gitu kan. Cuman kalau yang sekedar brand generic tadi itu nggak selalu bisa memberikan kesan bahwa itu adalah yang terbaik di kelasnya. Sama kayak tadi ya, kalau kita misalnya Sanyo ini rusak gitu misalnya, ya beli merek yang lain pun juga banyak yang bagus gitu kan ya. Mungkin bahkan ada beberapa merek yang lebih terkenal daripada eh, Sanyo, misalnya Shimizu gitu misalnya atau yang lain gitu. Sama seperti termos pun mungkin akan banyak brand yang lain ya. Jadi itu bedanya. Tapi kalau misalnya industry authority, kita ngomong sesuatu, suatu eh, produk dari suatu industri itu langsung biasanya langsung terasosiasi sama brand yang emang dia tuh terbaik gitu. Contohnya mungkin bagi kebanyakan orang mungkin ya, saya nggak ngerti datanya valid atau enggak, cuman kalau kita misalnya ngomong mobil elektrik gitu, mobil elektrik kita langsung terasosiasi dengan brand apa yang dia emang punya kualitas yang bagus dan emang dia memimpin pasarnya ini juga gitu ya. Itu kalau bagi saya sih itu Tesla gitu ya. Jadi saya yakin juga bagi banyak orang pun juga sama gitu ya. Dan itu bisa berubah ya, itu bisa berganti, suatu saat itu bisa berganti, bisa kegeser kalau memang eh dari suatu brand itu nggak bisa mempertahankan itu gitu ya. Jadi itu yang disebut industry authority. Jadi nggak sekedar asosiasi aja, nggak sekedar orang inget, oke, oh yang itu ya gitu. Tapi mengingat suatu brand karena memang dia yang terbaik di situ. Itu yang industry authority. Oke, jadi itu yang dari pertemuan kita minggu lalu. Nah, saat ini kita akan memasukin
key performance indicators gitu ya. Jadi untuk bisa mengatakan bahwa objektif yang kita lakukan tadi itu dari semua ini itu udah sukses atau enggak, atau untuk mengetahui apa aja yang kurang, untuk bisa mengevaluasi dengan baik, maka kita perlu ukuran-ukurannya gitu ya. Jadi kita emang harus sudah tentukan ukurannya eh di depan gitu ya. Jadi nanti target kita itu seperti apa? Misalnya jumlahnya berapa gitu kan? Ukurannya apa gitu? Misalnya satuan kah atau cuman eh awareness gitu kan? Berapa orang yang aware sama brand kita dan segala macam, atau seberapa dalam seseorang bakal aware sama produk kita, atau berapa orang yang beli gitu kan? Itu ukuran-ukurannya. Jadi emang indikator-indikator ini udah ditentukan di awal ya. Jadi sebelum project itu dijalankan. Jadi projectnya nggak autopilot ya. Jadi kita nggak udah kita jalan nanti ya pokoknya kita jalan 3 bulan ya, nanti nggak tau lah dari 3 bulan itu kita dapatnya kayak gimana ya, terserah nanti. Beberapa orang mungkin akan melakukan seperti itu ya. Cuman di dunia project yang emang benar-benar terstruktur dengan baik, apalagi di perusahaan besar, pasti hal itu nggak akan terjadi ya. Hal itu nggak akan dilakukan karena memang sebuah proyek untuk bisa di-approve oleh seorang manajer itu butuh ukuran yang jelas juga gitu kan. Jadi manajer bakal approve, nanti ketika dia ngelihat bisa ngelihat oke targetnya apa. Nanti ukuran-ukurannya apa gitu, spesifiknya kayak gimana, kegiatannya apa aja gitu kan. Kalau itu make sense, secara resources juga ada, dapat, kemungkinan besar manajer setuju gitu ya. Nah kalau misalnya enggak, kalau gitu itu hal kayak KPI ini juga nggak ada gitu kan. Mungkin juga detail aktivitasnya kurang, makanya akan banyak hal yang dipertanyakan oleh seorang manajer ya. Oke, kita bahas KPI yang pertama itu adalah sales growth. Jadi sales growth itu ya peningkatan dalam hal penjualan ya. Peningkatan penjualan ini eh, sering kita lihat dari revenue-nya ya, dari pendapatan secara rupiahnya atau secara dolar kalau di luar. Jadi pendapatan secara rupiahnya itu meningkat berapa banyak gitu. Atau bisa jadi KPI yang lain itu dari unitnya gitu. Jadi dari unitnya yang memang kita targetkan gitu, atau dua-duanya gitu ya. Bisa jadi dua-duanya, bisa jadi eh, gabungan antara keduanya. Jadi bisa jadi kita cuma menyentuhin misalnya kita pengen sales kita misalnya dari angka sekarang, dari angka 1 miliar misalnya ya. Kita pengen di bulan depan sales kita naik 30% jadi 1,3 gitu. Nggak tahu berapa caranya, nggak tahu unit sold-nya kejual berapa, saya nggak mau tahu gitu kan misalnya contohnya. Itu nggak begitu penting. Jadi kita bisa memilih yang hanya revenue-nya saja. Atau mungkin kalau misalnya yang kedua, mungkin kita ke-trigger sama kondisi di mana di perusahaan kita oversupply ya. Misalnya terlalu banyak unit yang kita milikin gitu. Nah, kita harus ngejar untuk bisa jual unit ini secepat-cepatnya gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita simpan terlalu lama juga ini barang barang basi secara tren mungkin ya. Mungkin bakal nggak ngetren lagi. Atau mungkin pertimbangan-pertimbangan lain ya. Jadinya barang itu segera harus dikeluarkan dari gudangnya perusahaan gitu. Yang penting harus dijual lah. Yang penting laku dulu lah berapa target kita. Kalau misalnya yang kemarin itu kita laku di 5.000 unit gitu kan. Bulan depan ini kita harus extra effort jadi yang laku 7.000 unit misalnya gitu. Jadi kita concern sama unitnya daripada jumlah revenue-nya gitu ya. Karena memang lebih ada concern bahwa barang ini harus segera keluar dulu gitu ya. Keluar dulu. Nanti revenue-nya meningkat berapa persen, itu pasti ngikutin lah. Yang penting kita nggak jual rugi kok gitu kan. Bisa seperti itu. Atau bisa jadi gabungan keduanya gitu ya. Target bulan depan harus naik 30%, secara revenue-nya, secara rupiahnya harus naik 30%. Kemudian secara unit sold pun juga harus naik di sekitaran 30% juga gitu ya. Kenapa saya bilang di sekitaran? Karena nggak selalu ketika perusahaan itu ngelepas barang di pasar itu mereka ngelepas dengan harga yang sama ya. Jadi di waktu yang berbeda kemungkinan harga itu bisa naik atau turun atau tergantung dari jumlah eh, demand-nya ya. Kalau demand-nya lagi bagus ya berarti mereka bisa naikin harganya gitu kan ya. Atau mungkin kalau misalnya ada promotion-promotion butuh barangnya cepat keluar gitu ya. Ya maka harganya bisa jadi emang kepotong promotion ya. Makanya bisa jadi itu nggak 100% align ya antara revenue sama number of units sold, itu nggak selalu
jalannya itu hubungannya itu benar-benar linear banget gitu. Jadi kalau di sini nambah 30%, revenue nambah 30%, maka unit sold nambah 30%. Nggak selalu seperti itu. Cuman itu bisa aja terjadi gitu ya, tergantung dari produknya. Nah, ini eh KPI yang seperti ini itu dipakai jelas ya, ini dipakai sama eh, objektif yang memang targetnya ke penjualan. Jadi kalau yang ke penjualan ya udah jelas, kalau yang di sini memang cuman di increase sales or revenue ya. Jadi memang yang ada di situ. Jadi yang ada di ini ya, di ketujuh yang kemarin yang udah sorry ke-8 yang kita pelajarin kemarin gitu ya. Jadi memang khusus buat di situ ya, untuk sales growth gitu. Jadi kalau kita buat objektifnya itu memang peningkatan sales, maka ya sales growth ini ukurannya nanti berapa persen sih kita pengennya naik, berapa persen kita pengennya revenue kita nambah gitu kan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang hubungannya sama profit gitu ya. Jadi hubungannya sama profit, eh profit ini kita nambah bisa nambah berapa banyak gitu ya. Jadi profit ini memang seperti yang saya jelasin di pertemuan lalu, itu nggak selalu align juga sama revenue ya, sama revenue-nya gitu. Jadi profit ini bisa jadi nggak nambah banyak, padahal sales-nya naiknya signifikan gitu ya. Contohnya, sales bisa naik 2 kali lipat misalnya, tapi profit mungkin hanya naik sekitar 50% gitu misalnya contohnya gitu. Karena memang barangnya tadi dijual dengan harga yang lebih murah semuanya gitu ya. Pokoknya segera barang segera keluar dan lain sebagainya. Nah, berbeda kalau misalnya sebaliknya gitu ya. Di dalam masa-masa yang permintaan lagi tinggi-tingginya, kita jual barang-barangnya tetap volumenya nggak naik banyak, tapi harganya kita bisa jual lebih mahal. Maka profit kita juga bisa ke push ya, lebih banyak ya. Nah, ini yang jadi concern kita di sini. Kalau kita ngomongin profit, maka ya tadi itu bisa jadi memang karena faktor yang eksternal yang tadi saya sebutin ya, karena demand ya. Bisa jadi karena memang dari kita ada aktivitas, ada concern untuk meminimalisir biaya contohnya, atau menaikkan harga gitu ya. Pokoknya jarak antara harga jual dengan HPP itu dioptimalkan gitu ya, selebar-lebarnya gitu. Jadi kalau kita bisa buat itu lebar, berarti profit kita lebih banyak gitu ya. Kita jualnya lebih mahal, HPP kita buat gimana caranya kita dapat HPP yang paling efisien. Nah, itu yang akan jadi changes in profit gitu ya. Jadi kita emang nargetin eh, adanya profit tambahan itu ya. Jadi sekali lagi, ini nggak selalu berhubungan dengan penambahan penjualan ya. Sekali lagi kayak gitu. Jadi memang concernnya bisa jadi sama sekali udah penjualan nggak apa-apa tetap, yang penting profit kita nambah. Berarti caranya kayak gimana? Ya berarti harus less cost ya. Costnya ditekan gitu kan. Kalau cost ditekan berarti kita harus stakeholdersnya siapa aja harus ngerti kan nanti. Jadi kayak gitu untuk changes in profit ya. Em, Oke, ini juga disebutkan kan di situ expenses and cost itu ya biaya-biaya yang kita keluarkan dalam memproduksi atau memasarkan suatu produk ya. Yang ketiga itu adalah market share gitu ya. Market share ini ukurannya juga udah jelas sih. Tiga ukuran yang awal ini udah biasa banget kita kita obrolin ya. Nah, untuk market share itu kan sebenarnya memang bagian dari keseluruhan apa ya, keseluruhan penjualan di sebuah market itu yang kita milikin gitu ya. Berapa bagiannya, seberapa besar porsi kita yang kita kita milikin atau kita kendalikan atau kita yang memiliki kuasa di situ gitu. Jadi arti dari market share sendiri itu gitu kan. Nah, cara untuk melihat eh, metrik ini memang kita harus mengcompare dengan keseluruhan dari market ya. Jadi kalau kita emang pengen ngerti market share kita berapa, kita harus ngerti penjualan dari pesaing gitu kan. Kita harus ngerti penjualan secara keseluruhan berapa gitu. Kalau di beberapa industri tertentu memang itu udah nggak terlalu susah ya datanya untuk didapatkan ya. Seperti kalau misalnya kalau ngomong tentang mobil misalnya, tentang mobil di sana ada Gaikindo ya namanya ya kalau nggak salah. Jadi ada Gaikindo itu gabungan apalah pokoknya otomotif gitu ya. Pokoknya gabungan pengusaha otomotif.
Jadi mereka sama yang masuk di Gaikindo itu sama-sama nyetor data mereka penjualannya berapa dalam eh, bulan ini, dalam bulan depan gitu. Produk apa aja kejualannya berapa itu ngerti dari gabungannya ini, dari Gaikindo-nya. Sehingga nanti yang lain pun yang ada di dalamnya juga ngerti gitu ya. Kemarin kan udah store data nih misalnya penjualanku bulan ini 100.000 mobil gitu kan. Oh ternyata yang terjual di bulan ini itu 1 juta unit gitu kan secara keseluruhan. Berarti aku menguasai pasar 10% aja gitu kan. Siapa nih? Kita bisa ngeliat siapa yang paling gede nih gitu kan. Nah, itu kita monitor terus gitu ya. Jadi market share ini kita kita monitor terus. Nah, kalau kita pengen improve market share artinya ya emang monitoring terhadap market share secara keseluruhan harus kita monitor dengan detail ya gitu. Gimana ya caranya kita untuk bisa eh, memper besar porsi kita di sebuah pasar gitu ya. Market share kita lebih besar gitu. Apa aja yang harus dilakukan. Nah, ukurannya ya simple. Kalau ini emang simple ukurannya emang kita hanya sekedar melihat market share kita mungkin di produk tertentu ya. Misalnya kalau kayak tadi mobil gitu ya. Mobil kan ada beberapa bagian ya. Ada mobil keluarga, mobil niaga, mobil sport dan lain-lain. Misalnya kita emang concernnya di mobil niaga ya. Maka ya kita yang perhatikan di situ. Kita pengen, misalnya objektif kita adalah menaikkan market share khusus untuk produk mobil niaga. Ya maka kita concernnya di sana gitu, nggak ke market share yang lain ya. Kita harus relevan ya. Tadi kayak yang di Smart tadi kita harus relevan dalam menentukan ukurannya juga gitu. Jadi jangan sampai eh kecampur-campur ya. Kita ngomongin market share, objektif kita market share barang secara spesifik. Ternyata market share yang kita lihat datanya secara global gitu. Nah, itu kan yang saya contohkan kalau misalnya untuk industri tertentu yang memang sudah datanya itu udah rapi, mereka secara industri, orang-orang yang ada di dalamnya itu udah nyetor data dan segala macam. Jadinya yang lain pun juga sama-sama tahu gitu ya. Itu hal yang udah umum gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya industri ini adalah hal yang nggak kelihatan ya, hal yang memang industrinya mungkin belum diatur terlalu detail gitu kan. Jadi memang market share-nya pun kita nggak begitu ngerti, maka ya memang kita harus ngelakuin research ya. Research ini bisa jadi research ini adalah dari customer, kita nge-research customer-nya atau nge-research penjualnya secara langsung kalau memang kita bisa punya akses ke sana. Jadi memang kita harus melakukan research untuk mendapatkan data market share-nya ini. Karena nggak gampang ya kalau misalnya kita ngomong tentang market share, let's say penjualan boba di seluruh Solo misalnya contoh gitu. Siapa yang nomor satunya siapa, itu berapa persen, nomor dua berapa persen, nomor tiga berapa persen gitu ya. Nah cuman sekali lagi memang bisa jadi kalau konteksnya adalah boba, market share ini nggak begitu penting gitu ya. Maksudnya bukan hal yang jadi prioritas sebuah sebuah brand atau sebuah usaha boba untuk jadi juara market share gitu ya. Jadi pemegang jadi apa ya? Pemegang bagian terbesar dari sebuah market share. Biasanya memang concernnya belum sampai sana kalau perusahaan dengan level seperti itu. Tapi berbeda kalau misalnya kita ngomong tadi ya perusahaan itu perusahaan otomotif, perusahaan itu misalnya perusahaan energi, perusahaan minyak, itu akan beda konteksnya. Kita akan ngomong banget tentang market share ya. Ini memang biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang udah advance gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan startup konvensional yang memang kayak baru mulai dan segala macam, market share ini masih jadi goals jangka panjang ya. Jadi suatu saat kita pengen jadi juaranya em, misalnya startup di bidang apa gitu di beberapa tahun mendatang gitu ya. Jadi kalau untuk dalam waktu dekat yang udah kita buat objektifnya di sebuah marketing project itu jarang sih ya. Nggak sampai ke market share biasanya. Karena emang membidik konsumen yang udah masuk ke apa namanya ke provider lain atau mungkin ke penjual yang lain itu juga butuh effort banget ya. Jadi sebelum kita ngomongin tentang market share mungkin di awal-awal kita ngomongin penjualannya dulu gitu ya sebelum ke market share. Makanya biasanya ini untuk yang udah lumayan advance. Nah, kemudian yang berikutnya sempat saya singgung ya tadi, itu namanya lead generation ya. Bagi kalian mungkin yang kelewat yang minggu lalu, yang dimaksud lead di sini itu adalah prospek ya. Orang-orang atau siapapun atau mungkin misalnya organisasi, perusahaan lain yang jadi prospek customer atau klien kita di masa depan. Itu kita sebutnya adalah lead gitu ya. Cara ngumpulin lead bermacam-macam ya. Udah kita bahas di pertemuan lalu, cara ngumpulinnya macam-macam.
Jadi ada salah satunya kalau misalnya yang paling populer, paling sering banget kita temuin, kita masukkan email, masukkan data kita di internet gitu ya. Entah itu karena tawaran PDF gratis, entah itu karena tawaran seminar gratis dan lain sebagainya. Kita dengan senang hati biasanya memasukkan nama kita, email kita, nomor telepon kita gitu kan. Dan itu aset yang bakal berharga buat penjual ya, buat provider ya. Jadi itu bakal bisa untuk ditindaklanjuti di masa depan gitu ya. Jadi buat jualan mereka yang lain atau mungkin jualan produk yang sama di lain waktu gitu bisa tetap mereka lakukan gitu ya. Karena mereka udah punya kontaknya kita gitu kan. Karena nyari kontak kita itu juga nggak gampang kan sebenarnya. Suatu brand mau nge-reach ke kita itu gimana caranya gitu kan. Kan nggak gampang. Nah, lead generation ini adalah salah satu taktik yang memang populer ya kalau untuk saat ini populer banget karena mudah untuk saat ini tuh mendapatkan lead itu cenderung mudah ya tadi ya dengan hal-hal yang free apa ya dengan hal-hal yang memang seolah-olah di awal memang seperti menyediakan seperti memberikan manfaat yang cukup besar gitu ya jadi emang something tawaran yang menggoda entah itu mungkin sekedar kayak tadi ya PDF atau seminar gitu ya itu biasanya kita dengan gampang sekali untuk store data pribadi gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kenapa sekarang itu lebih gampang. Kalau dulu-dulu zaman internet masih belum masif, ya susah ya untuk lead generation ini harus harus face to face dan segala macam atau beli data dari tempat lain itu nggak gampang. Makanya ketika kita ngomong beli data ya, ini konteksnya sedikit keluar, cuman ada hubungannya sama lead generation juga. Kalau misalnya ada data dari provider-provider tadi itu bisa dijual ke tempat lain dan itu umum ya sebenarnya orang jual datanya punya data ini gitu ya. Atau mereka sebenarnya minta konsen kita ya, minta konsen kita ketika di email ya. eh, ada kata-kata bersedia untuk menerima email tentang penawaran produk dari provider sendiri gitu ya. Pilihan kedua misalnya bersedia menerima tawaran produk dari em, provider lain yang bekerja sama dengan provider ini gitu ya. Jadi ada yang kayak gitu. Kalau misalnya kita biasanya nggak teliti juga, langsung centang-centang-centang, oke, submit segala macem, ya nanti kita juga akan dapat informasi-informasi itu ya. Itu kalau minta konsennya. Kadang ada yang nggak minta konsennya gitu ya. Pokoknya kita store data, udah kita nggak tahu data kita bakal dijual di mana, bakal siapa yang pakai, tiba-tiba kita menerima penawaran segala macem ya. Gitu. Jadi salah satu cara yang eh, itu memang umum, cuman memang seharusnya kita nggak melakukan itu gitu ya, karena eh, nggak selamanya relevan ya, nggak selamanya misalnya kita dapat data dari tempat lain dalam jumlah yang besar itu nggak selamanya relevan dengan bisnis kita gitu kan. Jadi akan ada resiko bahwa customer yang kita approach itu nggak welcome sama kita gitu loh, ngerti cara kita kok nggak elegan kayak gini gitu, oh nggak ah aku nggak mau ke yang apa namanya provider yang kayak gitu gitu kan atau penjual yang kayak gitu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi emang cara yang baik itu tetap harus jadi pertimbangan gitu ya. Cara yang lebih buruk lagi kan banyak ya. Cara yang lebih lebih amburadul sih ya. Jadi seringkali kan kita misalnya kita habis ngiklanin sesuatu di internet atau di koran segala macam itu langsung banyak tawaran-tawaran segala macam ya ke HP kita gitu ya. Yang akhirnya nge-reach kita sebenarnya bukan orang yang mau beli, tapi ternyata orang yang mau nawarin produknya dia gitu ya. Entah itu produk langsing, entah produk nomor telepon mirip nomor telepon Anda gitu dan segala macam. Jadi lead ini adalah data erat kaitannya sama data ya. Jadi kalau untuk saat ini ketika data itu udah dipegang sama provider, maka kalau itu relevan, kalau kita bisa manage itu dengan baik, maka itu jadi aset banget buat provider gitu ya, buat buat penjual gitu ya di masa depan. Nah, ukurannya sebenarnya apa aja sih? Kalau lead ini kita ngitungnya apa aja? Apakah cuman jumlahnya aja gitu kan? Ternyata enggak sekedar itu ya. Kalau lihat di sini kan ada beberapa ya. Mungkin juga ada yang lain, cuman yang populer yang ini. Yang pertama memang number of leads gitu ya, jumlah leadsnya. Kayak tadi saya contohin kan jumlah leadsnya ya, kita dari misalnya ada 1000 leads gitu ya. Target kita naikin jadi 2000 leads gitu misalnya contohnya. Nah, itu kita kalau ngomong hanya jumlah leadnya aja gitu. Kemudian ada namanya juga increase in leads gitu. Ini laju pertumbuhannya yang kita bahas ya. Sebenarnya nggak begitu berbeda sama yang di atas. Cuman laju pertumbuhan penambahan leadsnya itu seberapa cepat gitu ya. Kalau misalnya bulan lalu itu kita nambah
30%, maka bulan berikutnya harusnya nambah 35%, let's say. Bulan berikutnya lagi 40% gitu ya. Penambahannya yang jadi fokus di sini. Kemudian cost per lead ya. Cost per lead ini adalah amount of money spent to acquire a new lead gitu ya. Jadi kayak yang tadi saya sebutin ya, nyari nyari lead itu sebenarnya tergantung pasarnya sebenarnya ya. Tergantung pasarnya, tergantung dari produk kita produk apa juga. Itu harus diukur juga. Maksudnya jumlah cost yang kita keluarkan untuk dapetin leadnya. Jadi kalau misalnya kita tadi dengan menyelenggarain seminar, kita pengen dapat lead yang banyak gitu ya. Misalnya kita ada di produk apa ya, produk pijat bayi gitu misalnya ya. Ya kita adain seminar tentang misalnya contohnya em, apa ya, perawatan bayi dan segala macam yang ada hubungannya dengan bayi, ya, perawatan bayi baru lahir dan lain sebagainya. Kita buat seminar itu untuk ibu-ibu muda gitu kan ya. Jadi itu bisa kita lakukan gitu kan. Yang padahal nanti sebenarnya tujuannya kan kita ngumpulin leadnya, ngumpulin data ibu-ibu muda sebenarnya. Jadi ngumpulin data ibu-ibu muda, nanti untuk suatu saat kita tawarin produk kita. Produk kita itu pijat bayinya gitu ya, pijat bayi atau mungkin renang buat bayi gitu kan ada kan ya. Jadi kita bisa lakukan hal-hal yang kayak gitu ya. Itu untuk nyari leadnya. Nah, dengan buat seminar ini kan pasti ada biayanya ya. Kita either itu kita ngelakuin sendiri gitu kan, kita buat eh, beli segala macamnya, peralatannya, ataupun mungkin kalau misalnya ngadain sesi itu kita harus ngundang narasumber gitu kan yang eh, contohnya mungkin kalau untuk pijat bayi ada dokter spesialis anak lah misalnya contoh atau siapapun expert yang lain gitu ya yang kita undang. Kita kan juga ngeluarin fee untuk itu ya. Kalian yang udah biasa ngadain event, saya kira kan udah paham banget sama yang gitu-gitu ya. Jadi fee ini kan pasti ada, sorry, biaya ini kan pasti ada. Biaya ini pasti ada dan itu emang jadi cost ya. Jadi kita harus ngitung costnya berapa gitu kan. Nah itu bisa jadi ukurannya juga gitu. Jadi kita emang harus lead kita emang harus nambah gitu. Cuman cost per leadnya juga kita kontrol gitu ya. Bisa jadi cost per lead ini yang dijadikan fokus di lead generation ini. Oke, kita nambah lagi generate dengan jumlah yang sama, nggak apa-apa. Di bulan depan misalnya contoh masih 1000 lead ya, nambahnya 1000 lead. Cuman lead di sini kita harus dapetin dengan biaya yang lebih murah. Cost per leadnya harus lebih murah gitu. Tapi nambahnya kita harus tetap 1000 targetnya gitu. Nah itu juga bisa. Jadi nggak melulu tentang penambahan number of leads-nya ya, number of leads-nya atau laju pertumbuhan penambahan leads-nya gitu. Kemudian yang terakhir adalah conversion rate ya. Conversion rate ini um, percentage of the traffic that becomes a lead after visiting the website gitu ya. Jadi ya jumlah orang yang bisa akses konten kita, jumlah reach-nya ini sebenarnya jumlah reach-nya dibandingkan jumlah orang yang akhirnya jadi lead gitu ya. Jadi reach kita itu seberapa luas sih gitu. Kalau misalnya di kalian ngiklan, kalau misalnya kalian ngiklan di Instagram atau mungkin Facebook, itu juga ketahuan ya, reach kalian tuh berapa, berapa ribu misalnya, atau berapa puluh ribu gitu kan, atau berapa ratus bahkan memang. Jadi tergantung dari parameter-parameter yang udah kalian set sebelumnya, kemudian dari biaya juga yang kalian keluarkan buat ngiklan di Instagram sama Facebook itu, nanti akan ada hasilnya, itu jumlah reach-nya berapa. Nah, jumlah reach ini nanti berapa sih dari yang udah ke reach tapi akhirnya jadi lead gitu. Akhirnya mungkin masukin data ke kita, tertarik sama produk-produk kita dan segala macam gitu. Belum sampai beli ya, belum sampai beli. Jadi yang baru tertarik berapa orang gitu. Misalnya tadi bersedia ngisi di Google Form yang kita buat gitu ya. Jadi ada berapa orang yang kayak gitu. Nah, itu kita bandingin gitu ya. Jadi ini untuk ukur juga lead generation ini dengan aktivitasnya, apakah aktivitasnya itu impactful atau enggak gitu ya. Bisa jadi kita sebenarnya reach-nya bagus, reach-nya tinggi, misalnya reach-nya kita bisa untuk satu promotion, kita reach-nya misalnya contoh ke 30.000 orang gitu ya. Ke 30.000 orang, sedangkan akhirnya yang jadi lead kita hanya eh, misalnya let's say gitu. Jadi conversion rate-nya lumayan rendah gitu ya. Dari 30.000 kok cuma 200 yang jadi lead. Itu hanya baru tertarik loh ya, belum beli gitu kan. Hanya tertarik dengan produk kita, tertarik untuk engage sama kita as a brand gitu ya. Jadi belum sampai beli. Nah, nanti kan
Kalau kita ngomong customer journey, nanti di belakang kan dia beli atau enggak, itu kan jadi pertanyaan juga gitu ya. Kalau lead kita yang kita generate hanya 200 dari reach kita yang 30.000, berarti kan ada yang salah. Apakah memang message-nya tadi, promotion tadi itu nyasar ke orang-orang yang nggak sesuai sama segmen yang harusnya kita bidik gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi emang orang yang nge-view iklan kita adalah orang yang nggak nggak mau tahu sebenarnya dengan produk kita gitu loh. Dan nggak nyambung, nggak relevan sama sekali gitu ya. Contoh misalnya kalau kita dapat iklan produk apa ya? eh Ya kalau misalnya cowok dapat iklannya produk cewek gitu ya. Simpelnya kayak gitu gitu kan. Misalnya ik- iklan daster gitu ya untuk cowok gitu kan. Jadinya kan nggak udah nggak pas ya, udah nggak relevan banget dan itu kelihatan banget gitu. Di reach kehitung, saya kalau misalnya saya nge-view iklan daster, saya kehitung sebagai reach-nya gitu ya. Saya kehitung sebagai reach-nya, tapi saya mungkin sama sekali nggak akan melakukan apa-apa gitu. Cuman sekedar lihat tok, atau mungkin lihat cepat sekali dan saya skip langsung gitu ya. Nah itu banyak terjadi yang kayak gitu. Jadi untuk memastikan bahwa ketika kita dapat lead itu juga dari aktivitas yang tepat, itu kita juga bisa ngukur conversion rate-nya gitu ya. Jadi berapa reach dibandingkan berapa yang jadi lead gitu ya. Itu istilah praktikal sih ya, istilah praktikal banget di kontemporer, marketing kontemporer ya. Jadi marketing yang kekinian-kekinian banyak yang bahas gitu. Saya kira kalian yang udah biasa em, mungkin di startup atau mungkin buat-buat event-event udah cukup paham dengan hal itu ya. Cuman kalau yang belum ya lead ini bakal jadi istilah yang bakal sangat sering kalian gunakan di masa depan ya ketika kalian bekerja nanti. Jadi ada breakdown juga, bisa di breakdown juga di ada istilahnya adalah sales qualified leads dan marketing qualified leads gitu ya. Jadi ini yang apa? Sales qualified leads sama marketing qualified leads ini ya. Jadi kalau kita ngomong tadi ya, leads yang udah masuk ke kita, misalnya tadi dari 30.000 hanya masuk 200 leadnya. Nah dari 200 ini kemungkinan udah bisa kita analisis atau belum misalnya. Dari 200 ini yang qualified ya, yang kira-kira dia itu kalau misalnya kita jualin barangnya, kita kasih kasih penawaran kita, dia beli gitu ya. Jadi em, ukurannya udah sampai level itu ya. Berbeda tadi hanya sekedar conversion rate itu hanya sekedar leadnya masuk datanya di kita gitu ya. Mereka udah mau engage sama kita gitu kan, udah aware sama kita, udah interest juga gitu ya. Nah berikutnya yaitu ada SQL sama MQL ya. Jadi emang kita pertimbangkan juga dari leads yang kita punya itu berapa orang yang bisa kita approach untuk promosi dan lain sebagainya, berapa juga yang bisa sampai sales gitu ya. Karena bisa jadi dari 200 itu hanya kecil juga gitu. Jadi kita sebenarnya ini istilahnya juga sama konversinya ya. Cuman conversion rate yang pertama itu adalah konversi dari apa namanya? Dari reach-nya ke lead. Nah, kalau yang konversi yang berikutnya itu adalah dari lead ke penjualan gitu ya. Jadi konversinya berapa persen gitu, seberapa banyak dari lead yang kita kumpulkan 200 tadi, itu akhirnya bisa beli produk kita. Misalnya contoh cuman eh, 10 orang gitu ya. Berarti cuman secara total hanya 5% dari lead yang kita punya. Gitu. Jadi eh, persentase itu yang nanti jadi targetnya kita gitu ya. Jadi ini tergantung banget ya, tergantung banget dari case-nya yang kayak gimana. Kita tentukan ukurannya yang mana juga gitu kan. Kalau tadi ya seperti yang saya sebutkan, kita hanya sebenarnya pengen nambah lead-nya. Ya udah, kita fokusnya di yang nomor satu sama nomor 2 ini ya, yang di atas ya. Kalau misalnya kita concern sama yang biayanya, bukan dari jumlahnya aja. Jumlahnya boleh tetap atau nambah sedikit, cuman biayanya kita harus tekan. Berarti yang cost per lead ya. Kemudian kalau dari conversionnya kita nanti perhatikan memang conversion rate ini termasuk yang SQL sama MQL ini di bawahnya. Jadi ini bakal kalau apalagi kalau kalian di dunia sales nanti ya yang kalian obrolin tiap hari ya ini gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah new customer acquisition gitu ya. New customer acquisition itu apa sih bedanya atau persamaannya dengan lead gitu ya. Nah, kalau di sini itu udah sampai number of new customers ya. Artinya sebenarnya yang customer yang udah eh, bisa kita nggak hanya kita jangkau, tapi juga udah bisa melakukan pembelian ke kita gitu ya. Jadi ini disebutnya udah customer di sini, bukan lead. Kalau lead itu
belum sampai melakukan transaksi ya, belum sampai konversi tahap akhirnya. Itu kita sebutnya lead. Tapi kalau misalnya lead itu udah terkonversi jadi penjualan, maka mereka akan masuk di data kita sebagai customer ya, bukan sebagai lead gitu ya. Jadi kalau di data transaksi pun mereka harusnya udah punya customer reference number gitu ya. Kalau untuk di perusahaan besar biasanya ada. Jadi masing-masing udah punya ID-nya masing-masing gitu buat masing-masing customer ini. Jadi di sini concern-nya lebih ke itu tadi ya, udah lebih lebih jauh sampai ke customernya. Di sini bisa jadi memang kita nggak ngelihat di leads-nya tadi ya. Bisa jadi memang lead-nya itu nggak terlalu relevan buat bisnis kita. Bisa jadi memang masalah lead kita udah selesai gitu. Kita emang mau concern yang di customer acquisition-nya. Jadi kalau di customer acquisition kita tadi ya bisa ngitung number of new customers-nya, kemudian bisa ngitung increase in new customers, jadi penambahannya itu berapa persentasenya penambahannya, kemudian cost per new customer, amount of money spent to acquire new customer, itu ya jumlah yang sebenarnya kita keluarkan untuk dapetin customer baru. Kemudian yang terakhir adalah lead to customer ratio. Jadi persentase dari leads yang akhirnya jadi customer gitu ya. Ini yang hubungannya sama yang tadi ya. Jadi ini yang memang yang terakhir dari prosesnya dari lead ya. Lead emang terakhir nanti akan jadi customer kalau mereka sukses terkonversi ya. Artinya di situ melakukan pembelian. Jadi perbedaannya di sini hanya di istilah customer sama lead ya. Untuk ukurannya sama aja gitu. Jadi number of increase cost ratio-nya. Jadi nggak ada yang terlalu berbeda kalau di sini. Kemudian yang nomor 6 juga di startup ini juga bakal dibahas cukup sering ya kalau misalnya kalian ada di startup teknologi, kalian pitching segala macem, itu nanti kalian akan ngomong lifetime value-nya dari seorang customer gitu ya. Jadi kenapa sih ini penting gitu ya? Ukuran ini jadi penting gitu karena bisa jadi customer itu datang ke tempat kita cuma melakukan sekali pembelian atau menggunakan jasa kita, menggunakan servis kita hanya satu kali pembelian juga, satu kali penggunaan, dan udah selesai gitu ya. Dan dalam waktu yang singkat. Nah, ini kan harus dibandingkan dengan apa coba? Harus dibandingkan dengan cost kita dapetin customer tadi ya. Jadi, kalau cost kita dapetin customer tadi itu tinggi, maka harusnya kita juga harus bisa menarget bahwa lifetime value untuk customer tersebut itu juga panjang dan value-nya besar gitu ya. Jadinya kita nggak rugi di situ gitu ya. Kalau kita ngomong di situ kan misalnya untuk dapetin customer baru kita lakukan dengan cara promotion gitu ya. Kita ngeluarin dana promosi banyak-banyak gitu kan. Bener, mereka memang terkonversi akhirnya. Mereka akhirnya melakukan penjualan gitu. Cuman ternyata mereka melakukan penjualan karena melakukan pembelian karena promosi gitu ya. Jadi hanya sekali itu aja mereka beli gitu kan. Udah beli, ngerasain misalnya produk kita kayak gimana atau jasa kita kayak gimana. Udah ngerasain mereka nggak terlalu impress, nggak terlalu ngerasa wow dengan produk kita atau layanan kita. Dan udah ditinggal gitu sama mereka. Maka lifetime value-nya memang eh, pendek ya. Jadi emang kecil juga gitu kan. Jadi di sini kita ukuran-ukuran kita pakai adalah number of repeat customers. Jadi number of customers who return gitu ya. Jadi mereka balik untuk melakukan pembelian lagi dan lagi gitu ya. Nah, itu berapa banyak customernya gitu kan. Kemudian customer retention rate itu percentage of customer who return gitu ya. Jadi ini lebih ke persentasenya ya. Kalau yang di atas tadi lebih ke numbernya. Kemudian terakhir adalah lifetime spend. Average amount customer spend with a company over their lifetime gitu ya. Jadi seberapa panjang, kalau ini kita ngomong lifetime-nya ya. Jadi seberapa panjang sebuah customer itu bakal stay dengan brand tertentu atau produk tertentu gitu ya. Jadi sampai kapan misalnya kalau misalnya kita udah dapat sekarang customernya dari proses yang tadi ya, misalnya dari lead jadi customer, dari customer um, jadi customer kita udah bisa hitung lifetime value-nya dia. Kalau misalnya dia hanya beberapa hari aja kayak tadi ya, karena ada promosi beli barang kita atau melakukan pembelian jasa di tempat kita dan udah selesai 1 minggu aja misalnya dan udah selesai dia nggak pernah balik lagi ya maka lifetime dia cuma 1 minggu gitu ya. Nah itu nanti kita kan bisa jadikan ukuran
Seberapa baik sebenarnya eh, hal-hal yang kita milikin gitu ya. Termasuk kayak tadi produknya, apakah produknya bagus gitu. Apakah promosinya kita yang terlalu ngawur gitu ya. Jadi yang promosinya kita itu terlalu contohnya terlalu motong harga gitu, terlalu murah gitu. Sehingga orang udah punya ekspektasi bahwa barang, misalnya barang yang eh, saya produce gitu ya. Misalnya saya punya minuman cola gitu contohnya dengan brand baru gitu ya. Harga yang saya jual, yang saya pengen jual sebenarnya itu harga di kisaran mungkin ini minuman kemasan, let's say 3.000 gitu ya. Let's say 3.000, tapi karena mungkin saya pengen punya reach yang gede banget, maka saya buka promosinya dengan harga 1.800 contohnya gitu. Potongan harganya kan lumayan banyak ya, lumayan signifikan gitu kan. Nah, orang bisa jadi ngerasa di awal bahwa oke, minuman ini sih enak, cuman ya emang pantasnya harganya 1.800 gitu ya. Nah, itu cara promosi kita bisa jadi salah gitu kan. Jadi message-nya kita nggak pas ketika kita melakukan promosi itu. Bisa jadi di tempat lain, memang produk kita emang emang secara kualitas emang nggak terlalu baik gitu kan. Jadi emang produk kita udah fail ya. Makanya produknya fail, jadinya juga orang mau beli juga karena nyoba-nyoba aja gitu kan. Orang nggak akan beli lagi. Bahkan misalnya tetap harganya 1.800 gitu. Itu orang nggak mau beli lagi dan itu mungkin karena lebih karena produknya. Jadi banyak hal nanti yang bisa dievaluasi yang dari lifetime value of customer. Nah, yang penting itu memang tergantung dari objektif yang kita pilih ya. Dari objektif yang kita pilih itu nanti kira-kira penting nggak hubungannya dengan lifetime value of customer. Kalau dari list di sini ya, dari frequently used marketing project objectives, itu berarti kan eh, ada satu aja sebenarnya di sini di retain existing customers ya. Jadi kalau kita misalnya mau meretain mereka, mau mempertahankan customer yang kita punya, ya kita harus concern di sana ya, harus concern dengan berapa sih customer yang balik beli ke kita itu berapa gitu ya. Customer yang stay dengan brand kita itu berapa banyak gitu. Yang jadi langganan kita ini ya, simpelnya itu yang jadi langganan kita itu seberapa banyak kita harus perhatiin itu gitu ya. Karena bisa jadi kita nggak merhatiin ini gitu. Bisa jadi kita ya udah pokoknya dia beli, penjualan aku meningkat gitu. Padahal penjualan kita meningkat ternyata didominasi sangat masif oleh pelanggan-pelanggan baru gitu ya. Jadi orang setelah itu nggak banyak yang balik lagi untuk melakukan pembelian. Tapi sebenarnya secara tren penjualan kita naik gitu. Maaf. Em, oke. Jadi bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi penjualan kita sebenarnya naik, secara angka naik, cuman mayoritas dari situ tuh mungkin hanya sedikit sekali yang mereka itu adalah pelanggan yang balik lagi gitu ya. Yang bisa kita sebut dengan inilah langganan ya, customer langganan ya. Jadi sekarang beli, besok beli lagi, besoknya beli lagi, kapan-kapan beli lagi gitu. Pokoknya kalau nyari produknya kita ya langsung mampir ke kita, balik ke kita gitu. Itu namanya eh ini ya, customer langganan kita sebut istilah istilah simpelnya ya. Nah, seberapa banyak dari customer kita yang seperti itu harus kita perhatikan gitu ya. Itu kalau emang itu jadi fokusnya kita ya, bisa jadi itu emang nggak jadi fokus gitu kan. Udahlah yang penting produk kita laku banyak, ya orang orang baru yang beli nggak masalah gitu. Yang kita toh juga juga emang promosinya ini nggak mahal-mahal amat, jadi untuk ngedapetin orang baru untuk beli itu juga gampang caranya. Jadi ya so what gitu, nggak ada masalah gitu ya. Jadi bisa jadi kayak gitu gitu kan. Nah, kita harus analisis itu kan kalau misalnya lebih lanjut, apakah orang nggak mau balik lagi itu karena apanya gitu kan. Tadi kan bisa jadi karena produknya, bisa jadi karena memang dipesaing lebih bagus, bisa jadi karena promosi kita aja mereka beli gitu kan. Bisa jadi memang eh mayoritas dari mereka cuma sekedar nyoba-nyoba gitu. Nah, itu bisa di analisis lebih lanjut ya. Jadi eh lumayan dalam sebenarnya kalau kita ngomong tentang customer ini ya. Jadi customer, apalagi kalau customer udah ada di kita dan kita harus nge-retain itu. Kemudian ini hubungannya dengan ini ya, customer juga masihan. Yang di sini kita customer spend gitu ya. Customer spend ini kita ngomongin tentang eh seberapa banyak dari seorang customer itu ngabisin uangnya atau berbelanja di tempat kita gitu ya. Jadi
Bisa jadi banyak sebenarnya customer kita tuh banyak banget gitu kan. Customernya lebih banyak kita daripada toko sebelah gitu ya. Cuman ternyata toko sebelah itu customernya sedikit tapi belinya banyak-banyak gitu ya. Sedangkan di tempat kita customernya banyak tapi belinya dikit-dikit. Bisa jadi secara penjualan secara keseluruhan nilai salesnya dan nilai profitnya bisa jadi juga itu toko sebelah lebih besar gitu ya. Padahal mereka hanya cukup meretain customer yang sedikit, jualannya sedikit, sorry, jualan ke orang yang sedikit. Cuma mereka bisa mengelola customer mereka dengan baik gitu ya. Jadi itu bisa jadi concern juga gitu ya. Jadi seberapa banyak setiap orang itu ngabisin uangnya di tempat kita gitu ya. Jadi nggak cuman kita nggak ngomong lamanya aja. Kalau tadi kan kita ngomong lamanya ya. Kalau yang di nomor 6 ini kita lebih ngomong ke lamanya. Jadi seberapa lama mereka stay dengan brand kita gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah yang sekarang lebih lanjut lagi. Apakah dengan lebih lama mereka bakal ngabisin uang lebih banyak gitu kan. Nah, jadi itu penting juga gitu. Jadi itu sebenarnya bisa dimonitor dengan one time purchase, hanya sekali pembelian bisa, atau bisa juga dengan portfolio customer ya. Jadi dengan pembelian customer dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Nah ini monitor di average spend. Oke, jadi kayak gitu. Yang untuk customer spend ini. Kalau yang tadi lebih ke lamanya, kalau yang ini lebih ke nilai uangnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah conversion rate. Conversion rates ini spesifik di sini merujuk ke desired action ya. Jadi kalau kita punya campaign tertentu, itu kita pengen nanti dari eh, orang yang ini ya, dari audiens kita itu pengen pengen mereka melakukan apa gitu ya. Dari kita udah ada target decide action ini bahwa nanti audiens harusnya ada yang melakukan ini gitu ya. Jadi banyak action ini kan banyak ya. Jadi banyak contohnya. Nah, di bawah ini conversion rates for all of the landing page, gitu, website opt-ins, email links, free trial sign-ups, dan lain-lain. Seberapa banyak orang melakukan hal yang kita pengen mereka lakuin gitu ya. Dan ini ada di uh, beberapa level macam-macam ya. Kalau tadi kan kita emang udah nyebutin sebenarnya conversion di sini. Conversion di sini kan yang kita bahas spesifik di customer journey ya. Jadi dia lead eh dia dari orang yang sama sekali nggak ngerti brand kita, terus kemudian mereka aware dan jadi lead kita, interest sama kita, kemudian akhirnya jadi customer kita, kemudian akhirnya mereka jadi customer yang loyal atau enggak, sorry bukan loyal, jadi customer yang balik lagi ke kita atau enggak kayak gitu. Nah kalau yang di conversion rates di sini ini lebih spesifik, kita ngomongin tentang desired action. Action di sini luas ya, nggak sekedar tadi di customer journey gitu. Dan ini artinya bisa dipakai untuk di marketing yang non bisnis produk ya. Jadi artinya untuk campaign-campaign tertentu yang di luar organisasi bisnis, misalnya organisasi sosial, mereka juga punya marketing ya. Mereka juga punya marketing, mereka juga kebanyakan yang diharapkan adalah di side actionnya itu emang berupa tindakan ya, berupa berupa hal sesuatu yang emang jadi eh, core concernnya mereka gitu ya. Contohnya misalnya kalau organisasi jantung gitu ya, mereka pengen banyak orang lain yang bergaya hidup lebih sehat, olahraga dan segala macam, menghindari rokok dan segala macam. Contohnya kayak gitu ya. Jadi ini bisa digunakan karena skupnya lebih luas, jadi nggak hanya di dunia bisnis gitu. Nah, tapi kalau misalnya di dunia bisnis ya tadi ya, misalnya hal-hal yang eh, sebenarnya remeh-remeh kayak ini tadi, kita bisa nge-track mereka melakukan apa aja kita pengennya. Nah, kalau misalnya kita di perusahaan startup teknologi, ini hal yang lebih mudah ya dilakukan. Conversion rate ini bisa hal yang lebih mudah dimonitor gitu ya. Kalau memang kita berharap bahwa dengan em, apa namanya UI design yang seperti ini, yang A ini, maka nanti akan mengarahkan customer untuk lebih gampang ngeklik bagian tertentu misalnya. Dengan kita ganti UI ke model B, harapan kita mereka bakal lebih ngarahin perhatian mereka ke sudut tertentu itu misalnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu jadi concernnya di conversion rates ya. Jadi em, hal-hal yang kayak gitu juga kalau di perusahaan teknologi dengan big datanya mereka, mereka udah tahu gitu kan. Maksudnya oke, orang itu banyak ngeklik di sini. Kalau misalnya dengan model yang kayak gini kemarin ternyata mereka nggak gampang aksesnya untuk misalnya langsung
add to cart, kemudian langsung pembelian dan segala macam. Berarti ada yang harus diubah segala macam. Perubahan UI itu diharapkan memang tadi ya akan diikuti oleh desired action gitu kan. Oleh perubahan juga behavior dari customer untuk melakukan pembelian di situ. Jadi experience-nya customer di sini yang jadi concern. Ini yang conversion rate yang di sini ya. Jadi yang ini yang lebih luas. Di sini kan udah jelas juga ya. Di sini ada conversion rate yang nomor 4 ini. Cuman yang dimaksud lebih sempit ke lead tadi kalau yang itu. Kemudian social media engagement, ini hal yang sebenarnya berhubungan dengan yang sebelum-sebelumnya tadi juga ada beberapa ya. Di sini cuman lebih fokusnya ke sosial media ya. Nah bagi kalian kayaknya udah ini banget ya, udah hafal banget, udah easy banget untuk bisa ngenalin fitur-fitur di sosial media karena emang itu jadi apa ya? Jadi ranahnya kalian setiap hari mungkin ya setiap waktu buat buat kalian eh, nggak sekedar nyari produk, nggak sekedar kalian melakukan pembelian misalnya lihat-lihat produk baru dan segala macam, nggak sekedar tempat buat kalian berinteraksi dengan brand tapi juga berinteraksi dengan teman-teman kalian yang artinya juga emang benar-benar secara sosial itu jadi tempat buat existence gitu ya. Jadinya buat kalian yang millennials ini bakal familiar banget. Jadi apalagi yang atas-atas itu ya, increase in fans or followers, follower-follower baru. Jadi berapa sih jumlah followernya, comment and share ini kan udah kata-kata yang ini banget ya, udah terlalu populer bahkan. Kemudian number of opt-ins gitu ya. Opt-ins itu yang tadi hubungannya sama lead. Kalau ini ngomong lead tapi khusus untuk di sosial media ya kalau di sini kita ngomongnya. Jadi memang berapa jumlah leads yang kita bisa dapat dari social campaign ini kan banyak banget ya. Banyak banget gitu. Kalau misalnya free PDF gitu. Coba kalian ikutin sesi gratis saya di sini. Kalian bisa cek video free saya ada di sini gitu kan segala macam kayak gitu. Nah, itu nanti arahnya ke number of opt-ins ini. Jadi berapa orang yang akhirnya bisa bisa masuk ya, bisa in di sini ya. Jadi bisa memilih untuk masuk, memilih ikutan maksudnya di sini opt-ins gitu. Jadi berapa banyak dari audience yang nanti akan melakukan uh, opt-ins dan mereka akan jadi leads gitu ya. Mereka akan jadi leads. Tapi khusus yang di sosial media ini istilahnya. Kemudian yang berikutnya adalah traffic to website from social media sources. Nah ini juga kelihatan ya kalau misalnya di Instagram ya. Jadi Instagram Insight kelihatan berapa orang yang ngeklik dari link yang ada di bio kita gitu ya. Jadi itu hal yang mudah untuk di analisis ya. Karena memang analisisnya biasanya ya analisis yang simple ya kalau yang dari sosial media ini karena memang insight-nya pun lengkap sebenarnya cuman nggak terlalu rich ya, nggak terlalu dalam. Nah ini contoh um, dari social media engagement dari salah satu akun. Jadi kalau misalnya di sini kan contohnya kayak di sini ya accounts reach ini. Jadi sekali lagi sebenarnya ini sosial media ini nggak jauh beda dengan apa yang kita udah obrolin sebelum-sebelumnya ya. Hanya saja ini khusus di sini khusus kita ngomongin di sosial media. Kita di sini juga ada leads, kemudian juga ada tadi ya followers baru. Followers baru itu orang berarti orang yang tertarik ke kita untuk pertama kalinya gitu kan. Orang baru ngerti tentang channel kita, tentang apa yang ada di dalam situ, tentang akun kita juga gitu kan. Terus kemudian mereka bisa follow atau subscribe gitu ya. Kemudian komen-komen mereka, jadi engagement yang kita bangun itu seberapa baik juga gitu kan. Berapa orang yang bakal komen di situ gitu kan. Jadi ini kan jadi ukuran suatu posting atau ya suatu feed atau story ya. Itu seberapa impactful gitu ya. Apakah jangan-jangan kita buat suatu konten sekedar dilihat atau di skip sama orang lain kan juga bisa gitu kan ya. Jadi kita juga bisa melihat kualitas feed kita dari sini juga gitu ya. Jadi kualitasnya seperti apa, relevansinya juga dengan audiens kita seperti apa gitu. Kalau kita ngepost something yang nggak relevan dengan audiens kita, maka ya bisa jadi itu cuma sekedar ke skip aja gitu, di like juga enggak gitu kan, apalagi di komen ya, apalagi sampai di share gitu kan, itu kemungkinannya kecil. Tapi kalau misalnya itu emang relevan banget, hal yang mereka banget, yang audiens kita banget, maka bisa jadi
dua hal itu mudah mudah banget dilakukan. Jadi kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ini kalau kita mau digital marketing, bagi saya yang memang basic saya bukan di digital ya, cuman ketika saya masuk juga di digital marketing, sebenarnya kalau dari prinsip-prinsip marketing tertentu memang nggak ada bedanya ya. Hanya saja ini kita lakukan di ranah online gitu ya. Jadi tetap sebenarnya di sini apa sih yang paling penting gitu kan? Hal yang paling penting kalau misalnya di digital marketing ya tetap kita lagi-lagi nanti akhirnya balik ke produk juga gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar konten yang bagus, kemudian apa namanya engagement yang bagus juga, akhirnya itu kita bisa menerjemahkan, oh berarti penjualan kita bagus. Enggak selalu gitu. Bisa jadi kita cuma seru di sini, tapi penjualan kita nggak bagus, penjualan kita flat-flat aja gitu. Karena memang mungkin produk kita nggak relevan juga sama yang kita sama audiens kita gitu kan. Jadi bisa jadi memang akun kita akun yang seru cuman nggak begitu nyambung ke produk kita. Bisa jadi malah memang terlalu product oriented gitu. Akunnya itu emang nggak seru sama sekali karena emang kebanyakan tentang produknya gitu ya salah satu contohnya. Jadi sebenarnya balik ke sana juga gitu. Jadi cara kita menentukan message kita, tone kita, mensegmentasi pasarnya itu jadi eh, nggak ada bedanya dengan marketing di ranah non digital ya. Hanya perbedaannya ini hanyalah eh, ranahnya. Jadi apa ya dunianya berbeda gitu. Kalau yang biasa kita lakukan di dunia nyata, pure nyata biasanya dan langsung dengan interaksi langsung. Kalau yang ini kita melalui media sosial. Sorry. Jadi gini ya kira-kira ini hanya dua halaman mungkin dari beberapa tiga atau empat ya saya lupa halaman insight itu yang sempat saya uh, capture. Jadi di situ kan kelihatan jadi konten interactionnya berapa gitu ya. Jadi likes itu tadi ya, comments, kemudian berapa orang yang nge-save, berapa yang nge-share itu kelihatan di situ gitu ya. Jadi dari accounts yang di reach pun kelihatan, profile visitnya berapa persen. Em, jadi apakah orang itu cuma melihat kontennya memang konten kita bisa nge-reach ke mereka tapi mereka nggak sampai ke akun kita juga bisa jadi gitu. Nah, ini banyak metrik ya di sini banyak hal yang kita mau yang mananya dulu ini yang kita jadikan target gitu kan. Kalau misalnya kita brand baru bisa jadi memang eh yang kita utamakan adalah followernya dulu ya, followernya dulu jumlah follower kita emang bisa ngeboost gitu kan. Jumlah ngeboost ini caranya gimana? Nah itu kan lebih detail lagi kan pertanyaannya. Jadinya kita untuk ngeboost follower follower baru itu kalau di dunia digital marketing apa yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan kan sebenarnya kan melalui entah eh, posting-posting yang berbau promotion, giveaway dan lain sebagainya ya. Jadi eh, hal-hal yang apa ya yang bisa menarik audiens untuk pertama kali setidaknya tahu tentang akun kita itu penting emang dilakukan di awal gitu ya untuk nge-reach orang-orang yang baru. Jadi kayak gitu. Kita nggak terlalu dalam di sosial medianya ya. Ini hanya tapi ini nanti bisa jadi apa ya hal yang memang jadi concern kalian ketika kalian bekerja nanti. Kalau memang kalian ada di bagian yang memang khusus di bagian digital marketing ya. Nanti concern kalian bakal di metrik-metrik yang ini aja gitu. Jadi emang di situ yang kemudian jadi pertanyaan sebenarnya bukan metriknya aja ya, bukan angkanya aja, tapi sebenarnya aktivitas apa yang memang harus dilakukan gitu ya. Maka kita balik sebenarnya marketing projectnya itu marketing project apa yang bisa kita lakukan untuk dapat target yang kita tentukan tadi gitu ya. Nah, ini nanti akan dibahas lebih detail di digital marketing ya kalau yang dua hal terakhir ini. Yang nomor 10 juga website metrics ya. Kalau website metrics ini juga ada beberapa istilah. Jadi ada sessions, itu number of visits to a website gitu ya. Jadi seberapa banyak jumlah orang yang berkunjung ke website itu gitu kan. Unique visitors, kemudian page views per visit. Jadi ada orang yang cuma buka halaman depan aja udah enak gitu udah ditutup gitu ya atau ada yang sampai masuk-masuk ke halaman-halaman yang lain juga gitu kan kemudian bounce rate gitu ya bounce rate ini yang tadi yang saya sebutin yang udah enak gitu ya jadi udah buka halaman pertama udah selesai udah quit itu juga ada kemudian time on site time on site ini kita ngukur seberapa panjang waktu yang dihabiskan dari seorang viewer itu untuk melihat konten di website kita gitu ya.
Jadi ini ukuran-ukuran yang kita pakai dalam hal websitenya ya. Jadi memang di sini nanti akan lebih cenderung eh, kayak yang di media sosial tadi ya. Jadi emang lebih cenderung di sini kita akan concern ke konten konten kita seperti apa di sebuah website gitu ya. Kalau konten kita memang nggak menarik, maka bounce rate kita kemungkinan juga akan tinggi ya. Bounce rate kita juga kemungkinan akan tinggi gitu. Jadi itu kalau kita ngomong kontennya. Kemudian session number of visit to website gitu. Jadi number visitnya seberapa banyak gitu kan? Apakah memang website kita ini adalah website yang sudah terkenal gitu ya? Jadi orang dengan senang hati bakal mampir-mampir sendiri, atau memang website yang baru benar-benar kita kenalin gitu ya? Jadi kalau emang ini baru benar-benar dikenalin, maka yang pertama ini bakal jadi targetnya kita ya. Seberapa banyak orang yang bakal berkunjung ke websitenya kita? Sama dengan yang tadi di media sosial, sebenarnya pertanyaannya adalah terus gimana caranya gitu. Kalau misalnya kita nargetkan orang di bulan depan misalnya, di bulan depan kita pengen ada 200 views atau 200 visit per hari gitu ya di website kita gitu kan. Dengan mereka hanya misalnya 10% yang bounce rate hanya 10% dari total orang yang view tadi. Jadi 190 viewer itu nggak nggak tadi ya, nggak langsung keluar ya, nggak langsung quit tadi ya. Jadi memang mereka emang orang-orang yang tertarik gitu. Nah itu jadi bisa jadi target kita gitu ya. Ini sekali lagi mirip sama sosial media dan harusnya dibahas lebih detail nanti ketika di digital marketing ya. Dan mungkin akan banyak istilah metrik lain yang lebih spesifik atau lebih detail. Kalau ini lebih khusus ke search engine optimization-nya ya. Jadi kalau yang tadi kan lebih ke website-nya, artinya lebih website dan kontennya gitu kan. Nah, kalau yang sekarang kita ngomong yang SEO ini, seberapa mudah sebuah website tersebut itu di apa namanya ditemukan gitu ya, ditemukan atau didapatkan gitu ya. Jadi kalau orang nyari misalnya orang sempat dengar misalnya brand kita gitu, misalnya brand kita namanya Little Pony gitu ya. Brand kita Little Pony gitu. Jadi orang ngetik Little Pony di website, orang bakal nemu website kita gitu loh. Jadi dengan mudah kita ada di urutan urutan atas brand kita gitu ya. Itu hanya contoh yang Little Pony. Jadi di sini ukurannya berapa hal sih? Karena di sini emang sebenarnya source-nya saya ngambil dari Alexa, maka memang yang dipakai di sini adalah Alexa Rank gitu ya. Jadi Alexa Rank ini sebenarnya nanti menunjukkan beberapa matriks di sini. Jadi ada beberapa matriks itu menunjukkan seberapa banyak orang yang berkunjung, apa ya, seberapa lama orang berkunjung juga, waktu rata-ratanya juga gitu ya. Ini ada hubungannya tadi yang di atas, yang Alexa Rank ini juga mencakup hal yang website metrics ini. Kemudian SEO ini juga ngomongin tentang number of sites linking in gitu ya. Jadi number of website that have published a link to a website gitu. Jadi sebenarnya berapa website yang nge-link ke website kita gitu ya. Salah satunya tadi kayak misalnya di sosial media di bio kita itu ada em, website kita gitu ya. Jadi Instagram bisa jadi salah satu pintu untuk nganterin orang ke website kita gitu, untuk berkunjung ke website kita pada akhirnya. Sama kayak misalnya di YouTube juga gitu. Nanti ini ya cek linknya di bio gitu. Bukan bio, di description gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah keyword share of voice gitu. Percentage of searches for target keyword that lead back to a website gitu ya. Ini yang hubungannya tadi dengan search-nya, dengan search engine-nya. Ini tampilan sih kalau misalnya di Alexa-nya kayak gini. Ini yang saya masukkan adalah websitenya UNS yang saya pengen lihat performance-nya gitu ya. Jadi di situ hanya yang saya capture hanya sedikit ya dari matrix yang ada di sana sebenarnya. Nanti kalian bisa coba di alexa.com di site infonya. Nanti kalian bisa masukkan website apapun sih sebenarnya. Tapi ini buat biar kalian punya gambaran yang saya masukkan adalah uns.ac.id ini ya. Kemudian di sini kan ada kayak misalnya search traffic, kemudian bounce rate-nya juga ada gitu ya. Yang tadi bounce rate yang saya sebutin ya. Jadi orang yang cuman datang pertama kali ngelihat uns.ac.id langsung keluar gitu. Nah, ini 35%. Nah, ini kita harus bandingin sama rata-rata yang bisa ditolerir gitu ya. Jadi emang harusnya di bounce rate ini harusnya berapa gitu. Atau emang target kita sebenarnya kita mengejarkan bounce rate gitu. Jangan sampai orang tuh berkunjung terus nggak jadi gitu ya. Kalau di UNS mungkin bisa jadi memang konteksnya mereka bukan bukan bisa jadi bukan orang-orang
bukan Civitas Akademika UNS ya, bisa jadi memang bukan bukan dosen, bukan mahasiswa gitu kan. Dan bukan calon mahasiswa yang emang nyari informasi tentang UNS gitu kan. Jadi mereka sekedar nyasar aja bisa. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa sampai 35% gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi matrix ini hanya ukuran ya. Jadi hanya ukuran yang menjelaskan kita akan kondisi tertentu gitu ya. Akan kondisi kita pada saat ini mungkin kalau memang kita ngukur kita kondisi saat ini. Itu hanya memberikan gambaran aja gitu. Nggak selalu menunjukkan langsung masalahnya apa. Sama kayak di sini tadi ya, bounce rate-nya 35%. Kok cuma 35% gitu ya? Kenapa kok sorry kok cuman, bukan kok cuman ya, kok sampai 35%? Kenapa bounce rate-nya sampai 35%? Sebenarnya apa yang terjadi gitu kan ya. Nah, itu mungkin bisa kita cari tahu gitu ya, lebih 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 detailnya. Dan itu sekali lagi kalian pelajarinya di digital marketing ya. Kita nggak bahas ini terlalu dalam di mata kuliah ini. Nah, ini kayak misalnya top keywords by traffic gitu ya. Jadi keywordsnya yang ada hubungannya sama UNS tuh apa aja yang biasanya yang dicari oleh oleh ini ya orang yang nge-search gitu ya. Kemudian juga similar sites by audience overlap gitu ya. Jadi ini yang kemungkinan punya audiens yang sama itu di sini apa namanya website-website ini ya. Jadi di situ ada berapa universitas? Satu, dua, tiga universitas yang mirip-mirip orang yang ngecek uh, orang yang berkunjung juga berkunjung di UNS juga berkunjung di mereka juga gitu. Kemudian itu ranknya aja ini rank ini ada ininya ya, ada uh, bisa di breakdown apa aja. Nanti kalian bisa berkunjung ke sana juga ada di traffic matrixnya itu. Nah itu saya kira kalian punya gambaran ya dari SEO performance-nya ini dari websitenya, nggak cuma SEO sebenarnya ini. Jadi memang di website metrics sama SEO performance masuk di sini gitu, masuk di Alexa ini. Ini juga cuma salah satu tools ya, Alexa itu salah satu tools dan akan ada banyak tools yang lain yang bisa kalian pakai gitu ya. Sama seperti Instagram tadi yang dipakai di sini kan. Instagram yang matriksnya dari aplikasi Instagramnya sendiri. Kalau aplikasi dari aplikasi luar pun juga ada yang bisa memberikan analitik gitu ya. Jadi ini hanya beberapa opsi aplikasi analitik yang populer ya. Di luar sana banyak banget opsinya yang mungkin bisa bisa jadi lebih lebih bagus daripada yang saya sajikan sekarang di sini gitu. Cuman harapan saya ini sekedar memberikan gambaran buat kalian bahwa em, ini adalah hal-hal yang kita ukur kita ketika kita melakukan marketing project objektif gitu ya. Ketika kita melakukan marketing project inisiatif gitu. Jadi emang ini ukuran-ukurannya yang biasanya dipakai gitu. Nah, ukuran ini sekali lagi tadi hanya menunjukkan kita ada di posisi mana atau pencapaian kita sudah seperti apa gitu ya. Jadi nggak langsung memang benar-benar to the point menunjukkan di situ ada problem apa lagi dan segala macam gitu. Nah, kalau misalnya itu emang kita anggap sebagai problem kayak tadi kita ngomong bounce rate kenapa 35%, ya mari kita bisa bisa ngadain bukan ngadain ya. Kita bisa memilih objektif marketing project yang memang fokus di bounce rate-nya gitu ya. Jadi emang di bounce rate-nya gimana kita caranya meminimalisir ini. Jadi apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kita kan harus nyari penyebabnya dulu. Penyebabnya apa? Emang karena nggak relevan tadi kah? Karena orang cuma sekedar nyasar gitu, tapi apa iya orang nyasar sampai 30% gitu? Apa emang semua konten jangan-jangan sudah tersaji di halaman depan dan segala macam? Bisa jadi gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi ini hanya menunjukkan kita lagi ada di mana, seberapa jauh kita terhadap pencapaian kita sama goal kitanya. Itu pentingnya matrix. Jadi kalau matrix ini nggak tercapai, masih segini-segini aja ya, berarti ada yang salah gitu kan. Berarti ada yang salah yang harus kita perbaikin gitu. Kalau misalnya kita bisa over dari target yang kita udah tentuin, berarti kita juga lihat overnya terlalu gampang atau enggak. Kalau terlalu gampang bisa jadi target kita yang terlalu rendah gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu sih dari KPI ini udah cuman 11 aja ya. Jadi yang penting dipastiin kalau misalnya KPIs yang kita pilih itu relevan ya dengan tujuan yang kita pilih gitu ya. Jangan sampai berbeda, jangan sampai nggak relevan gitu ya. Jadi kayak tadi kalau kita ngomong profit, ya ukurannya jangan revenue di sini. Kalau misalnya kita ngomong objektifnya kita profit, kita ngejar profitnya, ukurannya jangan revenue gitu. Walaupun sebenarnya bisa aja, pakai revenue bisa aja. Cuman kalau revenue saja nggak selalu itu jadi apa ya metrik yang pas buat menunjukkan penambahan profit gitu. Karena penambahan penjualan belum tentu adanya penambahan profit yang signifikan gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu sih untuk pertemuan kali ini. Ini ya melengkapi yang kemarin ya.
Jadi em, ini kan yang tugas 2 mingguan, jadi tugas yang khusus minggu ini hanya ini aja, nggak ada tugas yang dari mata kuliah lain yang dari saya. Jadi cukup ini aja, yang penting kalian dari beberapa pertemuan sebelumnya udah bisa menunjukkan dari kerjaan yang ini saya kira. Jadi kalian emang sekali lagi kalian pilih produk dari brand populer tertentu ya. Atau bisa juga bisnis kalian sendiri juga bisa, apapun bisnis kalian, apapun brand itu juga apapun, terserah. Yang penting populer ya kalau brand lain ya. Kalau bisnis kalian nggak harus yang udah populer, karena emang bisa jadi belum populer. Kemudian kalian analisis atau asumsikan problemnya apa. Kalau datanya memang terbatas, kalian asumsikan lah, asumsikan kira-kira ini ada problem kayak gini gitu ya. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya kalian harus pilih objektifnya yang bisa lakuin apa gitu dengan ada yang problem tadi. Misalnya contoh ini ya, contoh basicnya kayak UNS lah, kita ngomongin tentang UNS tadi ya, ngomongin tentang UNS, bounce rate-nya ternyata masih segitu gitu ya. Bounce rate-nya 35% dan itu tinggi gitu. Kita melihat itu bahwa itu tinggi. Kemudian kita ngelakuin project yang emang eh, untuk menekan angka bounce rate dan itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya itu dilakukan itu kayak kayak gimana? Ini hanya IC ya, jadi kalian nggak perlu terlalu ilmiah. Jadi yang sebenarnya dari kalian sendiri, cuman harus jelas alasannya kenapa itu dilakukan, kenapa kalian memilih itu. Kemudian kalian juga pilih KPIs-nya tadi ya. Kalau yang bounce rate tadi udah jelas kan. Kalau KPIs-nya ya kita bisa lihat nanti KPIs-nya dari bounce rate yang ada di Alexa misalnya kan. Itu hanya contoh aja kayak gitu. Jadi masalah bisa bermacam-macam. Bisa jadi mungkin kalian untuk brand kalian yang baru, misalnya kalian punya brand baru, kalian baru mau ngenalin produk kalian, maka yang kalian omongin bisa jadi brand awareness sama introducing new product gitu ya. Jadi bisa ada beberapa objektif juga yang bisa kalian pilih. Dan itu karena ini gabungan dari yang kemarin jadi 300 words ya, dan itu saya kira nggak banyak. Bahasa Indonesia, kemudian dikumpulkan di Selasa depan jam 6 sore ya. Itu aja sih pertemuan kita pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk sekarang silakan. Waktunya udah